Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok 6 atas nama Mogulam Ramadan C319005. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Kasus PT Danone Aqua. Kasus pelanggaran dalam bidang akuntansi PT Danone. Dari sejumlah 246 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 6,65% dipasok oleh dua badan hukum perusahaan asing, yakni Aqua Danone dan Ades Coca-Cola Company. Sisanya 35% diproduksi oleh 244 perusahaan AMDK lokal. Aqua merupakan pelopor bisnis AMDK, dan saat ini produsen terbesar di Indonesia, bahkan pasarnya sendiri sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah, dan Afrika. Di Indonesia, Aqua menguasai 80% penjualan AMDK berbentuk galon, sedangkan untuk keseluruhan bisnis AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang terbesar di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Danone sebuah koperasi multinasional asal Prancis berambisi untuk memimpin pasar global lewat 3 bisnis intinya, yaitu dairy produk AMDK dan biskuit. Untuk dairy produk, kini Danone menempati pasar nomor 1 di dunia dengan penguasaan pasar sebesar 15%. Sedangkan untuk produk AMDK, Danone menempati posisi peringkat pertama dunia lewat merek Evian, Volvic, dan Badoit. Sedang sebagai produsen AMDK nomor 1 dunia, Danone harus berjuang keras menahan gempuran Coca-Cola dan Nestle. Dalam berbisnis, Aqua Danone kerap melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan merugikan masyarakat. Salah satu contoh adalah pada eksploitasi air di Kubang Jaya, Babakan Pari, Kabupaten Sukabumi. Mata air di Kubang telah dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua sejak tahun 1992. Sebelumnya, kawasan ini adalah lahan pertanian yang kemudian dirubah menjadi kawasan seperti hutan yang tidak boleh digarap. Sekeliling kawasan mata air Kubang dipagari tembok oleh Aqua Danone dan dijaga ketat oleh petugas. Pada awalnya, air yang dieksploitasi adalah air permukaan, namun sejak 1994, eksploitasi jalur air bawah tanah dilakukan menggunakan mesin bor tekanan tinggi. Sejak saat itu, kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah tersebut menurun drastis. Masyarakat harus membayar mahal karena dampak berkurangnya ketersediaan air bersih. Tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejangka 15 cm. Bahkan beberapa sumur menjadi kering sekali, padahal sebelumnya tinggi muka air sumur mencapai 1,2 meter. Ketika sumber air belum dieksploitasi, masyarakat hanya menggali sumur sedalam 8-10 meter untuk kebutuhan air bersih sekarang. Warga perlu menggali hingga lebih dari 15-17 meter atau membeli pompa untuk mendapatkan air. Hal ini berdampak sekali oleh masyarakat karena sebagai masyarakat pada kala itu banyak yang bekerja di bagian sektor pertanian. Karena debit air menurun drastis sejak Aqua Danone beroperasi, maka petani harus menyewa pompa irigasi. Parahnya, kebutuhan sehari-hari pun warga harus membeli air dari tangki air dengan harga mahal. Hal ini karena sumur mereka sudah mengering. Pompanisasi besar-besaran yang dilakukan Aqua Danone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verlia Sukris, Tambuk C319003. Di sini saya akan membacakan kasus-kasus yang ada di PT Danone. Dalam hal nilai saham, tercatat bahwa Aqua Danone telah mengalami kenaikan harga yang spektakuler selama menjadi perusahaan terbuka. Jika pada saat pertama kali go publik, saham AGM hanya berharga beberapa ribu rupiah, anggap saja 10.000 per lembar, maka pada tahun 2008 meningkat menjadi sekitar 130.000. Saat September 2009, harga saham AGM adalah sekitar 240.000 per lembar. Berulang kali sejak tahun 2000 hingga 2004 atau juga berlanjut hingga beberapa tahun terakhir berupaya untuk delisting menjadi perusahaan tertutup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani, Stambuk C319030. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu kasus-kasus yang ada di PT Donone. Karena harga sahamnya terus meningkat, maka keinginan delisting ini patut dipertanyakan atau malah dicurigai.
Tampaknya AGM tidak ingin melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun, terutama jika memperhatikan praktik bisnis yang dijalankan selama ini yang jauh dari prinsip Aqua Donuan. Tampaknya ingin meneruskan perilaku koruptif, penyedotan air tanpa kontrol, menyembunyikan data produksi dan pendapatan, termasuk upaya penggelapan pajak yang telah berlangsung sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini. Dari seluruh pabrik AMDK yang dimiliki, diperoleh informasi bahwa produksi Aqua Donuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tiffany, Standbook C300-19/019. Saya akan membacakan kasus yang melanggar etika di PT Danone. Prinsip-prinsip yang melanggar etika pada PT Danone Aqua yaitu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh PT Danone Aqua. Di atas semuanya dapat terjadi akibat pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh tidak berjalan dengan baik. Kemungkinan implementasi GCG yang dilakukan hanya sekedar formalitas belaka. Kasus ini berdasarkan contoh kasus telah berjalan selama 8 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, yang berarti kasus ini telah berjalan sangat lama. Akan tetapi kasus ini tidak terlacak dan terpecahkan. Hal ini menunjukkan betapa canggih dan cermatnya penutupan jejak kasus ini. Kemungkinan hampir semua bagian pengurus, baik manajer, direksi, akuntan, auditor, bahkan pemerintah terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran ini, termasuk para investor, karena mereka hanya menginginkan keuntungan dari dividen, sehingga sistem GCG tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kemungkinan kasus ini terjadi akibat lemahnya internal kontrol dari mulai pegawai tertinggi sampai pegawai terendah yang tidak melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat disayangkan karena GCG merupakan alat kontrol dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus tergolong perbuatan yang telah memanipulasi laporan keuangan dan perbuatan penggelapan pajak dan retribusi, serta pelanggaran tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk memperoleh kepentingan dan keuntungan sendiri. Dari pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilakukan tentunya perlu penyelidikan dikarenakan pasti banyak melibatkan beberapa pihak yang kemungkinan terlibat dalam pelanggaran ini, dan jika terbukti bersalah mendapat sanksi dan hukuman yang sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Licin Rianti, NIM C300-19/010. Saya akan melanjutkan materi yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dari contoh kasus di atas, terdapat beberapa pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam etika bisnis, terutama dalam bidang akuntansi, yang dilakukan oleh PT Danone Aqua, yang dilakukan terhitung dalam tahun 2001 sampai dengan 2008 dengan melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, accountability atau akuntabilitas, dan kedua, transparency atau keterbukaan informasi, dan ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, dan keempat, fairness atau kesetaraan dan kewajaran, dan yang kelima, independensi atau kemandirian. Pelanggaran etika bisnis PT Danone Aqua, yaitu dalam kasus ini Danone Aqua telah melakukan pelanggaran serta pengabaian kode etik dalam hal penggunaan sumber daya alam.
Sebenarnya keprihatinan dunia akan ekspoliasi sumber daya alam sudah dapat dirasakan semenjak diselenggarakan United Nations Conference on Environment and Development atau Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas mengenai perubahan iklim. Oke, selanjutnya yaitu dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika dalam rekayasa, terutama dalam penciptaan produk baru, maka hal-hal yang harus diketahui adalah yang pertama, sebaik apa produk yang dihasilkan tersebut, dan yang kedua, pengaruh atau fungsi produk tersebut kepada konsumen, dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang akan timbulkan kepada konsumen, dan keempat, sebaik apa kegunaan produk tersebut dalam berbagai kondisi yang dihadapi, dan yang kelima, produk tersebut aman atau tidak bagi konsumen, dan yang keenam, dampak buruk dari produk jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. Dari hal-hal tersebut di atas, etika sangat berperan penting dalam penciptaan suatu produk untuk menentukan manfaat dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen, serta dapat menentukan dampak-dampak buruk dari produk tersebut jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. Begitulah hasil presentasi dari kami, yaitu kelompok 6 yang kami dapatkan dari berbagai referensi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.